Oke guys, jadi sudah resmi diumumkan ya bahwa Versik akan mengisi line up baru di RRQ Hoshi, terutama untuk pertandingan minggu ke-7 ini guys. Nah jadi kita akan bahas ya seberapa besar sih chance untuk RRQ Hoshi bisa lolos playoff dengan adanya seorang Versik. Kita akan bahas terlebih dahulu ya terkait dengan polemik yang ada. Nah, jadi Versik ini sebenarnya kan dia berawal dari mid laner. Lalu dia menjadi seorang jungler yang kita lihat juga permainannya sebenarnya cukup bagus ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, ini masih banyak sekali para teman-teman Kingdom yang bertanya-tanya nih. Apakah Versik ini akan menjadi jungler menggantikan Sutsujin yang kita nilai memang Sutsujinnya ini masih perform guys. Sedangkan yang dinilai kurang perform itu sebenarnya mid lanernya. Nah ini di setiap klip ya, bahkan kita lihat bukan hanya di akunnya tim RRQ, banyak sekali komentar yang mempertanyakan nih, yang harusnya diganti itu mid lanernya gitu ya, yang bermasalah, yang dinilai oleh para Kingdom bermasalah itu mid lanernya bukan junglernya. Lalu banyak sekali yang menyesalkan ya kenapa Sutsujin harus diganti. Nah jadi saya dapat kabar guys bahwa Sutsujin itu dia sedang sering bermain Valorant gitu ya atau game lain. Nah jadi bisa saja masuknya Versik ini menggantikan Sutsujin sebagai jungler. Tapi ada juga potensinya Versik bisa saja bermain mid laner lagi ya. Nah ini kan ada pertanyaan, akankah Versik role mid lagi? Iya kayaknya buat pelapis si mid lane terjago ya. Sutsujin yang mid. Tukeran ya, tukeran. Oke. Nah jadi guys, ini dari tim RRQ Hoshi ya. Benar-benar Versik ini masuk ke line up-nya RRQ seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini announcement-nya resmi. Halo guys, gue Persik, gue balik lagi ke roster. Nah, ini guys. Di season 6 kan. Nah, ini ya. Jadi resmi ya, Versik masuk ke line up-nya RRQ Hoshi di minggu ke-7. Dan ini yang dinilai juga oleh para Kingdom dan juga para sesepuhnya RRQ ya, para player-player pendahulunya RRQ itu sebagai tindakan terakhir yang bisa dilakukan guys oleh manajemen RRQ sendiri untuk menyelamatkan posisi RRQ Hoshi. Nah, jadi kita lihat ya. Peringkat RRQ Hoshi itu sedang terancam sekali guys. Dia berada di peringkat 7 di atas Geekfam dan TLID. Nah, teman-teman juga tahu ya bahwa di minggu-minggu lalu pertandingan atau permainan tim Liquid ID dan Geekfam itu sedang underperform, sedang kurang bagus sekali. Jadi, di sini sebenarnya yang harus dilakukan oleh RRQ Hoshi adalah memenangkan pertandingan, terutama guys, ketika melawan EVOS dan juga Navi. Karena di sini EVOS di peringkat 5 dan Navi di peringkat 6. Sebenarnya melawan tim lain pun harusnya menang gitu ya, harusnya. Tapi kemarin kan sudah kita lihat tuh bagaimana RRQ kalah melawan Onyx ya. Di game pertama masih ada perlawanan, di game kedua benar-benar dibantai habis gitu ya. Dikasih telur lah istilahnya. Lalu ketika melawan Bigetron juga chance-nya sebenarnya cukup kecil untuk menang. Kenapa? Karena Bigetron atau BTR itu sedang kuat-kuatnya guys ya, dengan adanya Nanael dan juga Eman. Nah ini dua penggendong handal yang mana timnya ini juga connect nih dengan permainan agresif dari Nanael dan juga Eman. Jadi cukup mengerikan sebenarnya Bigetron ini. Nah oke guys, kita kembali ya melihat dari pertandingan yang akan berlangsung di minggu ke-7. Di hari Jumat ada Geek versus Dewa, lalu ada BTR versus TLID. Nah ini mungkin cukup gampang ya kalau misal teman-teman mau menebak siapa pemenang di hari Jumatnya. Lalu di 4 Oktober hari Sabtu ada RRQ versus EVOS. Nah ini derby klasik ya atau El Clasico yang harus banget dimenangkan oleh RRQ. Kalau RRQ ingin punya peluang besar bisa lolos playoff. Karena kalau misal kita lihat di pertandingan sebelumnya ya, di pertandingan EVOS sebelumnya,
EVOS itu kemarin melawan AE. Nah, meskipun kalah ya melawan AE, tapi jika kita perhatikan ketika melawan Geek Fam di tanggal 28 September, EVOS ini sudah mulai menunjukkan gameplaynya. Dia sudah menunjukkan bahwa mereka menggunakan meta pick off dengan hero-hero KYY seperti contohnya Franco, ya lalu ada Kalea. Nah, itu bisa di follow up oleh Albert. Jadi seharusnya EVOS ini bisa kuat nih menahan RRQ yang sudah diperkuat oleh kedatangan Versik. Jadi tentunya kita berharap pertandingan EVOS RRQ ini akan menjadi pertandingan yang ketat gitu ya. Karena di sini memang RRQ mau tidak mau ya, kalau ingin lolos playoff harus memenangkan pertandingan EVOS versus RRQ. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dengan solidnya EVOS sekarang ini, dengan meta pick off-nya KYY dan juga Albert yang bisa langsung memfollow up, ya mungkin kalau misalkan Albert dan KYY-nya connect gitu ya, maka yang lainnya seperti Rondel, Erlan itu akan sangat dienakan gitu, akan sangat dipermudah lah gameplaynya. Lalu jangan lupakan juga guys, kekuatan dari XP lanernya yaitu Randy yang selalu bermain agresif gitu ya. Jadi RRQ akan melawan EVOS. Apakah RRQ-nya bisa menang dengan adanya Versik gitu ya, yang baru bergabung nih dengan line up RRQ Hoshi? Gua rasa sih kalau misalkan nanti ya mid lane-nya tetap Prince, akan banyak sekali para kingdom yang mempertanyakan gitu ya, kenapa Rins masih dipakai, kenapa tidak diganti gitu ya. Dan ada juga rumor katanya Rex Lona dari MDL supaya dinaikkan ke MPL mengganti mid Rins gitu ya. Nah, jadi gue sendiri memang cukup ini ya penasaran guys dengan pertandingan antara RRQ versus EVOS di hari Sabtu ya, di hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Lalu di hari Minggunya ada RRQ versus Geek Fam. Di sini harga mati RRQ harus menang guys, karena kan Geek Fam-nya sebenarnya lagi kurang bagus ya. Tapi di leg 1 RRQ sempat kalah dengan meta Hellcard, Baloiski dan juga Sun dari Kenziski. Nah, waktu itu memang RRQ-nya yang kalah melawan Geek Fam. Nah, sekarang mau tidak mau RRQ harus menang gitu ya. So, kita bahas lagi ya terkait pertandingan yang harus dimenangkan oleh RRQ jika ingin lolos playoff. Tadi kita sudah bahas kekuatan EVOS ya di meta pick off-nya, dan kekuatan juga ada di Randy sebagai XP laner, Albert sebagai penggendong handal ya, dan KYY yang sudah mulai menemukan gameplay yang cocok nih dengan Albert gitu. Karena ketika kemarin kita lihat kayaknya menggunakan Franco, Kalea, itu Albertnya enak sekali guys untuk bisa finishing gitu ya. Nah, lalu di week 8 ternyata RRQ akan berhadapan dengan Alter Ego dan akan berhadapan dengan Dewa United ya. Langsung guys, kita coba lihat ya untuk di minggu ke-8. Nah, gini ya, jadi RRQ versus AE itu di tanggal 11 Oktober ya, berarti hari Sabtu. Alter Ego, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan gameplaynya AE, ini juga sudah improve sangat bagus ya untuk pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani oleh AE, menunjukkan bahwa Alek ini bukan roamer sembarangan guys, yang tadinya memang berganti nama ya, tadinya nicknya kan Owen. Nah, ganti nama jadi Alek, ternyata gacor guys. Apalagi Alek sendiri mempunyai hero pool yang ternyata cukup luas. Bukan hanya Khaled, tapi juga bisa bermain Franco gitu ya. Mirip-mirip dengan KYY lah, pick off-nya bagus sekali. Bahkan tarikannya itu skill satunya Franco itu jarang miss guys. Nah, ini menjadi PR tersendiri ya untuk RRQ jika RRQ ingin lolos playoff. Lalu berbicara Alter Ego, ada Nino guys yang harus diwaspadai nih, karena Nino itu kan dia bermain zoning cukup
kuat ya. Dia cukup agresif juga, apalagi ketika Ninonya dikasih hero-hero yang benar-benar dia pede gitu. Contohnya misalkan Arlott, lalu juga Uranus gitu ya. Jadi Nino pun tidak bisa dianggap remeh guys. Gameplaynya sangat-sangat bisa membuat alter ego itu enak sekali. Lalu ada kekuatan AE lainnya yaitu RV. Nah, kalau misalkan teman-teman suka nonton Codelwin ya, psikopat alter ego, RV itu ketika di posisi yang tertekan pun goldnya itu selalu lebih tinggi guys. Jadi dia yang paling kaya gitu, bisa farming dengan cepat dan menjadi yang terkaya dari sisi gold. Dan sering juga RV itu jarang terpick off. Jadi kill death-nya itu 0 guys. Nah itu yang juga harus diperhatikan oleh RRQ gitu ya. Lalu ada Hijume yang juga kita lihat memang sudah improve. Lalu Yazuke, meskipun kemarin Yazuke-nya sakit gitu ya, cukup pucat lah kita lihat, memang mungkin sedang kurang enak badan. Tapi Yazuke di beberapa pertandingan ini mulai dimainkan secara rutin, yang artinya Yazuke better daripada Rine. Otomatis kita pun melihat bahwa ternyata benar nih Yazuke ini permainannya benar-benar bagus, apalagi ketika menggunakan assassin. Tapi ketika menggunakan tank jungler pun ternyata Yazuke-nya sangat bagus juga. Nah ini yang harus diperhatikan oleh RRQ dari alter ego-nya. Lalu ada Dewa United guys ya. Jadi Dewa itu di peringkat keempat, AE-nya di peringkat ketiga. Ketika nanti RRQ melawan Dewa, otomatis RRQ mau tidak mau ya, ini juga harus bisa memenangkan pertandingan lawan Dewa. Tapi guys, Dewa itu kuat, terutama di XP lanernya ada Qin. Nah ini yang juga tidak bisa dianggap sepele ya. Qin itu selalu membukakan jalan buat para player Dewa United. Jadi si Qin ini banyak agresif banget guys. Bahkan ketika dia lihat ada misalkan nih jungler musuhnya YSS, ketika dia lihat YSS itu dia langsung tabrak gitu ya. Mainnya itu nabrak-nabrak guys. Dan kita pun sebagai penonton setuju ya bahwa permainan Qin, player yang Dewa ambil atau Dewa beli dari PH, ini sangat worth it ya. Permainannya sangat bagus sehingga player-player dari Dewa ini sangat dimanjakan. Mereka itu tinggal follow up aja damage yang sudah dibukakan oleh si Qin ini. Apalagi kalau Qinnya sudah dikasih Arlott gitu ya. Dan kalau gak salah sih RRQ sempat tidak respect ban terhadap Arlott-nya Qin. Nah ini juga memang perlu diperhatikan ya, hero-hero pool dari Qin dari Dewa United. Oke guys, selanjutnya ya kita bahas di minggu ke-9. Minggu ke-9 ternyata RRQ ini lawan TLID. Harusnya menang ya. Harusnya sih menang nih ketika RRQ versus TLID di hari Sabtu. Lalu ada RRQ versus Navi di hari Minggu tanggal 19 Oktober. RRQ versus Navi ini juga harus menang. Jadi Navi ini sebenarnya naik turun ya performanya ya. Tapi juga tidak bisa dianggap remeh. Ketika ternyata Navi-nya sedang outperform, terutama Andoryu dan juga Ukirnya connect, maka otomatis Navi ini bisa mengimbangi gameplay dari RRQ dan bisa saja mengalahkan RRQ. Nah, jadi di sini otomatis menjadi PR yang sangat besar nih untuk RRQ untuk bisa memenangkan pertandingan di 3 minggu terakhir. RRQ versus EVOS, RRQ versus Geekfam, lalu ada RRQ versus Alter Ego, lalu ada RRQ versus Dewa, dan di minggu ke-9 RRQ versus TLID dan RRQ versus Navi. Jika kita perhatikan ya, ini benar-benar match point guys. Karena RRQ versus EVOS, EVOS-nya kan berada di peringkat yang sedikit lebih tinggi dari RRQ, jadi bisa menggeser. Otomatis ini curi-curian poin nih, siapa yang bisa mendapatkan poin lebih besar dibandingkan musuhnya gitu ya, antara RRQ versus EVOS.
Kalau misalkan EVOS yang menang, otomatis EVOS yang mengamankan posisi, karena Na'Vi belum tentu bisa mengalahkan RRQ. Lalu kita lihat EVOS sendiri juga akan melawan TLID, yang mana akan menjadi lawan yang gampang nih untuk EVOS di hari Minggunya, week ke-7. Sedangkan untuk Na'Vi ada chance untuk bisa berganti peringkat atau bergulir ke bawah gitu ya, jika Na'Vi-nya ini kalah terus. Na'Vi cukup berat guys, kalau misal kita lihat Na'Vi versus Onyx, Na'Vi versus BTR. Nah ini dua tim yang berat nih. Onyx di peringkat 1, BTR peringkat 2. Jadi Na'Vi harus bisa curi poin dari tim yang kuat di minggu ke-7. Lalu di minggu ke-8 kita lihat Na'Vi versus Geekfam. Ini benar-benar harus menang, karena Geekfam-nya kan sedang kurang oke. Jadi seharusnya Na'Vi harus 2-0 nih lawan Geekfam, karena di minggu ke-7 tadi kan lawannya Onyx dan BTR itu cukup berat. Lalu ada Na'Vi versus EVOS. Nah, di sini juga match point nih. Kalau EVOS-nya sudah berada di titik yang aman, di peringkat yang aman, otomatis Na'Vi harus bisa curi poin dari EVOS. Ya mau tidak mau guys, kalau misalkan Na'Vi-nya ingin lolos playoff. Sedangkan di minggu terakhir ini, hari Minggu ya, ternyata ada RRQ versus Na'Vi. Jadi kemungkinan besar RRQ versus Na'Vi akan menjadi match yang ketat nih. Bisa saja mirip-mirip grand final gitu ya, karena kan siapa yang gagal bisa saja dia tidak lolos playoff. Nah gitu guys ya. Jadi menurut teman-teman gimana nih kalau misalnya kita lihat ya, sempat juga guys ada isu ya terkait dengan masuknya Iron Shiki dan juga Favian guys ya. Bisa saja Iron Shiki ini masuk ke RRQ, tapi tidak di season ini. Bisa saja di season selanjutnya, itu di season 17. Begitupun juga dengan Favian. Wah, kalau misalkan Iron Shiki, Favian, dan mungkin juga Luke masuk ke RRQ, gua rasa sih RRQ bisa bertambah kuat gitu ya. Tapi nanti kita lihat nih, seorang Versik akan menjadi role apa gitu ya, akan mengisi role apa. Nah kita belum tahu, dan kita akan lihat besok ya, di hari Sabtu, dari pertandingan RRQ versus EVOS gitu ya. Di week ke-7 kita akan lihat apakah nanti Versik ini akan menjadi jungler atau Versik akan menjadi mid laner. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar guys ya pendapatnya. Kira-kira Versik ini cocoknya di mana dan akan menjadi jungler atau mid laner. Karena kalau misalkan mid lanernya tidak diganti, otomatis tidak sesuai nih dengan apa yang diharapkan oleh para kingdom seperti itu. Oke guys, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan chance besar RRQ untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan dan lolos playoff. Di sini memang match pointnya dengan Na'Vi guys, nanti di minggu terakhir ya. Kalau misalkan Na'Vi-nya bisa ternyata bisa pecah telur lawan Onyx, atau dia bisa menang lawan Bigetron, otomatis RRQ Hoshi akan semakin terpuruk di #7. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video.